Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yuda Pratama dengan NIM 24095111034. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis komprehensif manajemen pemeliharaan, nutrisi, penilaian karkas, dan teknologi reproduksi kontemporer pada ternak babi komersial. Nah, materi ini akan membahas mengenai bagaimana manajemen pemeliharaan, pemberian nutrisi, evaluasi karkas, serta teknologi reproduksi yang dapat diterapkan secara terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas peternakan babi. Nah, adapun latar belakang, permasalahan, dan tujuannya. Jadi latar belakang dari pembahasan ini adalah masih sering terjadinya kerugian ekonomi pada usaha peternakan babi. Kerugian tersebut disebabkan oleh tingginya angka kematian anak babi, kesalahan formulasi pakan, serta rendahnya kualitas pakan dan kegagalan dalam penerapan teknologi reproduksi. Untuk permasalahannya yaitu bagaimana mengintegrasikan manajemen pakan, standarisasi daging, serta optimalisasi reproduksi alami maupun IB secara efisien. Untuk tujuan dari ini yaitu untuk memenuhi seluruh indikator capaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah pemeliharaan ternak babi atau manajemen kesehatan dan babi. Nah, selanjutnya ada manajemen dan pemeliharaan babi anakan. Nah, pada fase anakan, pemeliharaan ini dilakukan secara bertahap sesuai umur ternak. Saat umur ternak 1 minggu, anak babi ini mulai diberikan crab feeding atau pakan tambahan untuk mengantisipasi penurunan reproduksi susu. Untuk pada umur sekitar 4 minggu dilakukan kastrasi atau kebiri agar pertumbuhan lebih optimal dan kandang tetap bersih. Kemudian pada umur 6 minggu dilakukan vaksinasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya pada umur 4-8 minggu dilakukan proses penyapian dengan target bobot sekitar 10-14 kg. Pada umur 10 minggu dilakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit cacing. Nah, selanjutnya ada tata laksana nutrisi babi anakan. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan beberapa indikator penting dalam manajemen nutrisi babi. Yang pertama ada berat lahir ideal anakan babi berkisar antara 1 sampai 1,5 kg dengan liter size atau jumlah anak per kelahiran sekitar 7 hingga 14 ekor. Untuk yang kedua, target pertambahan berat badan harian adalah sekitar 450 sampai 500 gram per hari. Untuk selanjutnya ada reproduksi babi betina yang dapat dikawinkan pertama kali pada umur 10 sampai 12 bulan, sedangkan pejantan minimal berumur 8 bulan. Untuk yang terakhir ada induk bunting tua dan menyusui yang membutuhkan ransum berkualitas tinggi dengan kandungan protein sekitar 18,5% guna untuk mendukung perkembangan embrio dan produksi susunya. Selanjutnya ada ketepatan dalam memilih bahan pakan babi. Yang pertama ada prinsip pemeliharaan bahan, yang dimana harus memiliki kandungan serat kasar yang relatif rendah, maksimal 7% untuk induk menyusui. Untuk yang kedua ada dampak serat kasar tinggi, yang bisa menyebabkan kesukaran buang kotor atau konstipasi pada saat induk hendak melahirkan. Untuk yang ketiga ada solusi klinis konstipasi. Jadi jika terjadi konstipasi, berikan obat pencahar atau garam Inggris sebanyak 1 sendok makan yang dicampur dengan pakan beberapa hari sebelum dan sesudah melahirkan. Selanjutnya ada metode dan formulasi penyusunan ransum. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusunan ransum. Yang pertama adalah metode bujur sangkar atau Pearson Square yang merupakan metode sederhana untuk menentukan proporsi bahan pakan. Untuk yang kedua adalah metode persamaan linear dan matrik yang menggunakan perhitungan matematis. Untuk yang ketiga yaitu model trial and error dengan bantuan Microsoft Excel. Dan yang terakhir adalah metode linear programming yang digunakan untuk optimasi formulasi ransum sehingga kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi secara efisien. Selanjutnya ada komponen utama dan penilaian karkas. Jadi penilaian karkas dapat dilakukan secara subjektif maupun objektif. Secara subjektif yang dinilai dari penilaian karkas adalah konfirmasi atau tingkat perdagingan pada bagian cuk, rib, loin, dan round. Selain itu juga dinilai dengan tingkat perlemakan, baik lemak sukutan, lemak internal, lemak antar otot maupun marbling.
Selanjutnya ada aspek kualitas yang dinilai berkaitan dengan palatabilitas atau tingkat kesukaan konsumen terhadap daging. Sedangkan secara objektif dapat dilakukan pengukuran panjang karkas dan perhitungan flashing index, yaitu berat karkas dibagi dengan panjang karkas. Nah, selanjutnya ada mutu daging, tekstur dan keempukan daging babi. Jadi, kualitas daging babi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yang diantaranya ada yang pertama ada palatabilitas, yaitu menilai kegurihan, keempukan, cita rasa, tekstur, kepadatan daging atau lemak, serta warna daging dan lemak. Untuk yang kedua ada marbling, yaitu berpengaruh sangat baik terhadap kualitas dan kelezatan daging. Untuk yang ketiga ada penilaian objektif kualitas daging, di mana keempukan diuji dengan Warner Brasser atau penetrometer, dan keasaman diukur dengan pH, serta daya simpan, drip loss, dan daya ikat air. Nah, selanjutnya ada reproduksi dan perkembangbiakan babi. Jadi, pada ternak babi, organ reproduksi betina terdiri dari atas ovarium, tuba fallopi, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Pada karakteristik tipe uterus bicornua memiliki korpus uteri yang sangat pendek dan kornua uteri yang sangat panjang, berbentuk spiral untuk menampung banyak fetus. Untuk pada organ reproduksi jantan terdiri atas testis, skrotum, epididymis, vas deferens, penis, dan kelenjar aksesori. Selanjutnya ada manajemen dan cara mengawinkan babi. Yang pertama, siklus estrus pada babi terdiri dari fase proestrus, estrus, metaestrus, dan diestrus. Jadi gejala birahi yang dapat diamati antara lain gelisah, menaiki babi lain, nafsu makan menurun, suara khas, serta vulva menunjukkan tanda 3A, yaitu abang, abu, dan anget. Untuk waktu terbaik dalam mengawinkan babi adalah hari kedua setelah munculnya birahi atau sekitar 24 jam setelah estrus dimulai. Jadi babi dewasa biasanya dikawinkan 2 kali selama masa birahi, kemudian dipisahkan dari kelompok selama 2 hari. Untuk selanjutnya ada diagnosis kebuntingan dan tata laksana kelahiran. Jadi diagnosis kebuntingan dapat dilakukan dengan mengamati apakah babi betina tidak menunjukkan tanda birahi kembali dalam waktu 18 hingga 24 hari setelah perkawinan. Menjelang melahirkan, induk biasanya tampak gelisah, sering bingung dan tidur, menggigit pintu kandang, menggorek lantai, serta ambing mulai mengeluarkan kolostrum. Untuk proses kelahiran normal berlangsung sekitar 2,5 sampai 3 jam. Pada saat itu induk perlu ditempatkan secara terpisah, disediakan guard rail untuk melindungi anak babi, dan dipasang lampu penghangat. Baik, selanjutnya ada rancangan peralatan inseminasi buatan pada babi. Dalam pelaksanaan inseminasi buatan diperlukan beberapa kelompok peralatan. Pertama, alat penampungan semen seperti domi, tabung penampung dengan air hangat, dan penyaring fraksi gel. Untuk yang kedua ada alat pemeriksaan laboratorium seperti mikroskop, pH meter, gelas ukur, objek gelas, dan termometer. Untuk yang ketiga ada alat inseminasi buatan berupa kateter khusus babi, wadah penyimpanan semen, dan pelumas steril. Selanjutnya ada pun teknik penampungan, pengenceran, dan inseminasi. Untuk yang pertama ada penampungan semen, yaitu menggunakan metode Messex atau pijatan pada penis pejantan. Untuk yang kedua evaluasi semen, saya menggunakan semen pejantan babi Landrace. Untuk yang ketiga rumus perhitungan dosis, yaitu jumlah dosis sama dengan 89% kali 8 kali 10 pangkat 8 kali 170 per 5 kali 10 pangkat 9. Jadi dari 1 kali penampungan semen dapat menghasilkan sekitar 24 dosis inseminasi buatan. Untuk yang keempat, perhitungan penambahan pengencer dibutuhkan sebanyak 1750 pengencer. Untuk jenis pengencernya sendiri bisa menggunakan BTS, kuning telur, atau air kelapa. Dan yang terakhir ada teknik IB, yaitu kateter dimasukkan secara perlahan ke dalam vagina dengan arah sedikit ke atas. Setelah mencapai serviks, kateter dikunci dan semen dialirkan secara perlahan sampai habis. Adapun kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, keberhasilan industri ini sangat bergantung pada integrasi manajemen yang konsisten di setiap fasenya. Fase awal ditentukan oleh
ketepatan penanganan vitalitas anak babi pasca kelahiran, serta pemenuhan gizi induk laktasi menggunakan pakan berprotein tinggi sebesar 18,5% dan berserat rendah di bawah 7% guna mencegah gangguan konsipasi. Untuk mutu produk akhir peternakan diukur secara objektif melalui standarisasi karkas berdasarkan nilai keempukan daging dan persentase marbling di laboratorium. Sementara itu, akselerasi populasi dan efisiensi reproduksi bertumpu pada kemampuan peternak dalam mendeteksi gejala birahi secara tepat serta ketelitian matematis dalam menghitung dosis pengenceran semen pada aplikasi teknologi inseminasi buatan. Untuk sarannya sendiri, peternak wajib menjaga kekeringan kandang saat melahirkan dan menjaga higienitas alat kateter saat melaksanakan aplikasi teknik IB.